Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gusri Utami, dosen pengampu mata kuliah Ilmu Bahan Makanan Prodi Tata Boga. Pada video ini kita akan membahas tentang potongan daging sapi. Nah, sebelum kita mengulas tentang potongan daging sapi, kita akan ulang kembali mengenai definisi daging. Daging merupakan urat daging atau otot yang melekat pada kerangka, kecuali urat daging bagian bibir, hidung, dan telinga, yang berasal dari hewan yang sehat saat dipotong. Secara umum, potongan daging sapi terdiri dari bagian chuck, brisket, rib, flat, loin, flank, dan juga round. Bagian loin ini terbagi lagi menjadi bagian short loin, sirloin, tenderloin, top sirloin, dan juga bottom sirloin. Nah, bagian-bagian besar dari daging sapi ini kita namakan whole shell cut atau potongan grosir. Lalu, potongan grosir ini bisa kita potong kembali menjadi retail cut atau potongan-potongan eceran. Contohnya, rib merupakan whole shell cut atau potongan grosir, sementara rib eye, rib fillet, dan juga rib roast merupakan potongan eceran atau retail cut. Kita masuk kepada potongan daging sapi yang pertama, yaitu chuck atau di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan nama daging sampil. Daging ini diambil dari leher sampai dengan bahu sapi. Warnanya cenderung merah pekat. Daging ini sangat beraroma, serta teksturnya keras dan kenyal. Biasanya daging ini relatif berlemak. Dan harganya relatif murah jika kita bandingkan dengan daging tenderloin dan juga sirloin. Daging ini paling baik jika kita masak dengan cara direbus, dipanggang, atau diasinkan. Berikut ini adalah potongan retails dari chuck. Contohnya flat iron, top blade steak, chuck roast, chuck arm roast, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia, daging chuck atau sampil ini biasa digunakan untuk membuat sup, semur, adonan bakso, dan juga rendang. Potongan daging yang kedua yaitu rib atau daging iga. Potongan daging ini berasal dari sekitar tulang iga atau tulang rusuk. Daging ini terkenal karena lemak marblingnya, sehingga menyebabkan daging menjadi tender atau empuk dan memiliki rasa yang khas. Harga daging ini cenderung lebih mahal. Biasanya daging ini lebih sering dibakar atau dijadikan sop dengan cita rasa yang gurih dan asin. Tekstur daging iga bagian atas sudah sangat empuk, namun ada beberapa bagian di dekat lemak tipis dan otot yang menempel pada bagian tulang yang masih terasa alot. Sehingga cara terbaik untuk mengolah daging di bagian tulang ini adalah dengan mempresto atau merebus dengan teknik 5, 30, dan 7. Di Indonesia sendiri, kita mengenal tulang iga atau daging iga. Nah, beberapa olahan Nusantara yang kita bisa olah dari daging ini diantaranya ada sop iga, sop konro, dan juga iga bakar. Potongan daging sapi yang ketiga yaitu brisket atau sandung lamur. Daging ini terdapat pada bagian dada bawah sekitar ketiak sapi. Teksturnya berlemak dan juga keras. Namun, jika kita siapkan dengan benar, yaitu dengan slow cooking dan low temperature, akan menghasilkan tekstur yang sempurna. Daging ini cocok jika kita olah menjadi hidangan berkuah, seperti soto, rawon, atau asam-asam sandung lamur. Nah, bagian lemaknya jika kita rebus akan menghasilkan kuah kaldu yang sangat nikmat. Untuk hidangan internasional yang bisa kita olah yaitu barbecue, daging kornet, atau pastrami. Masuk pada potongan daging sapi yang keempat yaitu plate and flank atau di Indonesia juga dikenal dengan daging samcan. Nah, daging ini berasal dari otot perut sapi. Teksturnya cenderung lebih keras jika kita bandingkan dengan daging khas dalam atau daging iga. Untuk rasanya cukup kuat serta kandungan lemak dan ototnya lebih banyak. Nah, harganya biasanya cenderung lebih murah.
Untuk daging-daging yang berada di bagian bawah sapi, harganya biasanya lebih murah dibandingkan dengan bagian atas sapi. Nah, untuk daging samcang ini sebaiknya kita potong berlawanan serat agar teksturnya menjadi lebih empuk, dan lebih baik lagi jika kita iris tipis-tipis. Untuk teknik memasak yang cocok yaitu dengan menggunakan metode moist heat cooking seperti direbus, di-braise, atau di-stem. Atau kita panggang dengan cepat dengan suhu yang tinggi. Daging ini juga cocok untuk kita jadikan sebagai daging giling. Di Indonesia, daging flat dan juga flank yang juga kita kenal dengan daging samchan ini dapat diiris tipis-tipis dan biasanya dijual untuk keperluan oseng-oseng. Sementara di luar negeri biasanya dimasak sebentar saja agar dagingnya tidak alot. Daging ini dapat dijadikan kornet, daging giling, sop, rawon, dan juga oseng-oseng. Potongan daging sapi yang kelima yaitu shank atau schenkel. Nama daging ini diadaptasi dari bahasa Belanda yaitu schenkel, di mana potongan ini berasal dari bagian betis sapi. Daging ini memiliki banyak otot dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kita masak hingga menjadi empuk. Namun daging ini sangat kaya akan aroma dan banyak digunakan untuk membuat sup, soto, atau menjadi adonan bakso urat. Potongan daging sapi yang keenam, yaitu short loin. Nah, potongan ini juga dikenal dengan nama strip loin, di mana potongan ini menempel pada iga dan tenderloin dan juga sirloin. Potongan daging ini mirip dengan potongan sirloin, tetapi lebih dekat ke bagian tengah daging sapi. Dagingnya lebih empuk jika kita bandingkan dengan potongan daging sirloin. Salah satu daging yang termasuk dalam potongan sirloin ini adalah bagian T-bone, di mana T-bone merupakan salah satu potongan short loin yang khas dengan tulang berbentuk T pada bagian tengahnya. Daging ini baik jika kita panggang dan juga kita fry. Daging short loin ini tidak semahal daging tenderloin, namun bisa diolah menjadi steak, diiris tipis untuk menjadi shabu-shabu dan juga sukiyaki. Kepada potongan daging yang paling empuk, yaitu daging tenderloin. Dalam bahasa Indonesia juga kita kenal dengan nama daging khas dalam atau daging lulur. Nah, selain empuk, daging ini juga tidak banyak lemak. Posisinya berada di tengah-tengah sirloin. Cara memasak daging ini tidak perlu terlalu lama karena dagingnya empuk dengan cepat. Daging ini bisa kita olah menjadi steak atau juga bisa dipotong-potong kecil. Harga daging ini relatif mahal, dan dalam bahasa Prancis biasa juga dikenal dengan nama filet mignon. Anda bisa memasak daging ini dengan cara di-grill, roasted, stir-fry, dan juga sauté. Olahan yang paling terkenal dari tenderloin yaitu adalah tenderloin steak. Daging yang ke-8 yaitu sirloin atau khas luar. Nah, bagian daging ini berada persis di belakang short loin, yang terdiri dari top sirloin dan juga bottom sirloin. Potongan daging ini memiliki lapisan otot pada sisi luar dan seratnya lebih kasar daripada tenderloin. Tekstur daging pada bagian sirloin ini agak lebih keras. Biasanya cocok dimasak menjadi steak, yakiniku, sukiyaki, atau sabu-sabu. Meskipun masuk dalam kategori potongan daging premium, namun harganya tidak semahal tenderloin. Kita masuk pada potongan daging yang terakhir, yaitu round atau gandik. Potongan round meliputi seluruh paha belakang sapi, termasuk top side, ram atau daging tanjung, silver side atau daging gandik, serta knuckle atau daging kelapa. Round memiliki struktur daging yang padat, minim lemak, serta seratnya terlihat panjang-panjang dan warnanya merah. Daging round ini cocok untuk kita buat menjadi rendang, empal, tumisan, daging cincang, serta dendeng. Nah,
berikut adalah menu-menu olahan dari potongan round. Yang pertama, ram atau tanjung dapat kita buat steak, kemudian untuk olahan Nusantara dapat kita buat sate atau gulai tanjung. Untuk silver side atau gandik dapat kita olah menjadi rendang, juga dendeng, dan apon. Lalu daging penutup atau top side dan juga daging kelapa dapat kita olah menjadi menu kontinental kaserol atau juga menu Nusantara daging empal. Sekian video potongan daging sapi dari saya. Semoga Anda bisa memahami bagian-bagian dari daging sapi. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.